Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Bunuh 7.777 nyawa sebagai tumbal terakhir. Nah, cerita ini merupakan bagian part yang ketiga sekaligus menjadi part yang terakhir ya teman-teman untuk keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana keseluruhan alur ceritanya, kalian harus tonton dari part awalnya dahulu agar kalian mengerti alurnya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih akhir dari kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ini sangatlah lucu, tapi setidaknya kau pantas berada di sini untuk menyaksikan kematian cucumu. Tegas Pak Parjo yang sudah benar-benar kesetanan. Secepat kilat Pak Parjo mendekatiku dan Franda. Mataku terbelalak melihat ujung celurit yang mengarah semakin mendekatiku. Tidak, teriakku. Keras, buak. Erang Pak Parjo yang tersungkur di lantai bersama kedua tombak yang menancap di kedua lengannya. Nenek, ucapku tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan arwah nenekku itu. Mei, ia pantas mendapatkan itu karena ia sudah bersekutu dengan iblis. Dan sekarang pikirannya pun sudah dikuasai sepenuhnya oleh iblis sejak kematian putri tunggalnya yang menjadi tumbal iblis yang ia puja. Jelas Nenek Mary. Tidak, aku masih tidak mengerti dengan semua ini, ucapku bingung. Baiklah, kau akan benar-benar mengetahuinya, jawab Nenek Mary yang mengarahkan telapak tangannya ke arahku. Seketika cahaya yang benar-benar menyilaukan keluar dari telapak tangan itu membuat aku tidak kuasa membuka mataku. Ucapku sambil menutup mata dan memalingkan wajahku. Akan tetapi saat aku membuka mataku, di mana aku? Ucapku kaget melihat aku tidak lagi berada di villa. Mataku terus memerhatikan sekeliling tempat di mana aku berada sekarang. Mataku tiba-tiba berhenti tepat menatap ke sebuah pohon yang berdekatan. Pohon itu, ucap dalam hatiku melihat kedua pohon beringin besar yang berdekatan. Terlihat seseorang mendekati pohon itu. Aku terus memperhatikan orang itu hingga aku terkejut setelah mengetahui orang itu ternyata adalah Pak Parjo. Mbah, tolong berikan aku kekayaan dan kesaktian. Aku tidak sanggup lagi jika terus-terusan hidup seperti ini, yang selalu disiksa, dihina, dan dikucilkan, ucap Parjo yang berjongkok di bawah pohon beringin besar. Tiba-tiba muncul gumpalan asap yang keluar dari akar pohon beringin tersebut. Perlahan asap itu menggumpal hingga membentuk sesuatu seperti wajah seseorang. Apa yang kau inginkan? Suara dari gumpalan asap itu. Saya ingin, ya Mbah, memberikan saya kekayaan dan kesaktian, Mbah, ucap Parjo. Itu sangat mudah. Dan tapi apa yang akan aku dapatkan darimu? Gumpalan asap itu balik bertanya. Apapun itu akan saya penuhi, Mbah, asalkan saya mendapatkan semua keinginan saya dan segera mengakhiri penderitaan hidup yang menyakitkan ini, ucap Parjo. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan mengabulkan semua keinginanmu itu, tapi dengan satu syarat, ucap gumpalan asap itu. Apa itu Mbah syaratnya, Mbah? Tanya Parjo yang masih berlutut sambil menundukkan kepalanya. Setiap bulan Desember kau harus menyediakan aku tumbal, ucap gumpalan asap itu. Tumbal? Ya, kau harus memberikan darah seseorang kepadaku. Darah maksudnya? Kau harus terlebih dahulu
mengantarkan darah seseorang yang akan kau jadikan persembahan kepadaku, ucap gumpalan asap itu. Caranya? Parjo kembali bertanya. Jika kau meniatkan seseorang yang akan kau jadikan tumbal, maka kau harus mendapatkan darahnya terlebih dahulu, walaupun hanya 1 tetes. Kau akan aku berikan berupa kain putih. Kain itulah yang akan menandai darah seseorang yang akan kau persembahkan. Setelah itu kau kembali lagi ke sini, lalu bakarlah kain yang sudah dipercaki darah seseorang bersama 7 helai bunga kamboja tepat di bawah lubang yang ada di depanmu. Jelas gumpalan asap itu lagi. Setelah itu, apalagi yang harus aku lakukan? Kembalilah ke rumahmu, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, ucap gumpalan asap itu lagi. Baiklah Mbah, saya akan menuruti semua yang telah dikatakan Simbah, ucap Parjo kemudian pamit lalu pergi dari pohon beringin besar itu. Sesamanya di rumah, Parjo bertingkah tidak karuan. Yang ada di pikirannya hanyalah kata-kata dari penghuni pohon beringin tadi. Berkali-kali Ismi, istri Parjo, bertanya kepadanya, namun tidak dihiraukan. Hingga akhirnya Parjo memikirkan sesuatu lalu mendekati sang istri. Bu, boleh minta bantuan ibu tidak? Bantuan apa sih pak? Bapak boleh minta darah ibu sedikit tidak? Tanya Parjo dengan nada merayu. Buat apa pak? Tanya sang istri dengan heran. Ya tidak buat apa-apa bu. Tapi pak, ibu harus tahu dulu untuk apa darah itu, tanya sang istri yang mulai curiga. Ah sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Cepat bagi sedikit darahnya, bentak Parjo lalu menyayat jari telunjuk sang istri. Entah apa yang merasuki pikiran Parjo hingga ia nekat melakukan semua itu. Setelah Parjo menyayat jari sang istri, ia kembali lagi ke tempat di mana pohon beringin yang telah menjadi sekutunya dengan membawa sehelai kain putih yang sudah ternodai dengan darah sang istrinya. Setibanya di sana, Parjo segera membakar kain itu di tempat yang pernah dikatakan penunggu pohon beringin tersebut. Tiba-tiba saja keluar asap hitam dari akar pohon itu yang kemudian menggumpal menjelma menjadi sosok besar setinggi pohon beringin tersebut. Hahaha, kau sudah melakukan seperti apa yang aku suruh, maka kau akan segera mendapatkan semua yang kau mau, ucap gumpalan asap yang menjelma menjadi sosok besar yang menakutkan. Terima kasih mbah, ucap Parjo yang berjongkok dengan kepala tertunduk. Kembalilah dan nikmatilah kehidupanmu, hahaha, ucap sosok itu. Sementara di rumah Parjo, sang istri sedang menyiapkan makan malam. Ia dibantu putri tunggalnya, Lolita, yang baru berumur 7 tahun. Tapi malam itu sangatlah berbeda bagi Ismi. Perasaannya yang dari sore tadi merasa tidak enak terjawab setelah sosok makhluk besar menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ah! Ismi berteriak histeris melihat sosok yang sangat menakutkan itu. Hahaha, kau telah menjadi persembahan bagiku, sekarang nyawamulah adalah milikku, ucap sosok bertubuh besar itu kemudian menancapkan tangannya tepat ke dada Ismi. Ah, orang Ismi terakhir kalinya sebelum akhirnya tumbang tidak bernyawa lagi. Ah, ibu, teriak Lolita yang menyaksikan kejadian itu dan melihat tubuh ibunya tergeletak tidak bernyawa dengan lubang besar di dadanya. Tawa dari sosok itu membuat Lolita terduduk lemas dan tubuhnya gemetaran sambil memeluk lututnya dengan kedua tangannya. Lolita pun benar-benar menangis memandangi jasad ibunya yang mengenaskan. Sementara sosok itu perlahan-lahan menghilang dari kediamannya Parjo. Sementara Parjo pada saat itu masih berjalan menuju rumahnya yang sudah terlihat dari matanya. Dengan wajah yang terlihat senang, Pak Parjo mempercepat jalannya menuju rumahnya sambil senyum-senyum sendiri. Akan tetapi ia benar-benar syok setelah masuk di kediamannya. Terlihat sang istri tergeletak berlumuran darah. Bu, ucap Parjo kaget dan segera mendekati istrinya.
Bu, siapa yang melakukan ini semua, Bu? Ucap Parjo sambil menangis sejadi-jadinya di hadapan jasad sang istri. Bu, bangun Bu, jawab pertanyaan ayah, ucap Parjo sambil mengguncang-guncangkan jasad istrinya. Sementara Lolita masih duduk di sudut rumahnya, bibirnya yang gemetar dan matanya yang seakan menunjukkan ketakutan yang teramat sangat. Lolita, ucap Parjo yang melihat putri tunggalnya itu yang sudah sangat ketakutan. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Parjo. Seketika Lolita merangkul sang ayah. Ayah, Lolita takut. Raksasa itu telah membunuh ibu. Lolita takut, ayah, kalau raksasa itu akan kembali dan membunuh Lolita, ucapnya kepada sang ayah. Mendengar itu, hati Parjo seakan pecah, dan sepintas di pikirannya, pasti dia yang melakukannya. Berarti aku telah menjadikan istriku sebagai tumbal. Tidak nak, kau tidak akan diapa-apakan kok, kau tidak akan apa-apa. Ya karena ayah akan selalu menjagamu, ucap Parjo sambil mengelus-ngelus kepala anaknya. Setelah Lolita sudah merasa tenang, barulah Parjo mengajak Lolita untuk mengabarkan kematian istrinya. Warga di desanya benar-benar terkejut dengan kematian Ismi. Apalagi setelah melihat jasad Ismi, banyak warga yang berbisik-bisik setelah melihat jasad Ismi yang sangat mengenaskan. Ada juga warga yang menuduh bahwa semua itu adalah perbuatan Parjo. Tapi Lolita menjelaskan semuanya membuat semua warga pun tercengang setelah mendengar penuturan dari Lolita. Warga desa pun percaya karena tidak mungkin anak seumur Lolita berbohong. Akhirnya jasad Ismi pun dikebumikan. Sejak kematian Ismi yang misterius dan mengerikan, semua warga desa takut kalau nantinya ia juga akan menjadi korban selanjutnya. Sementara Parjo mulai merasakan kehidupan barunya setelah kematian istrinya. Ia merasa memiliki kekuatan layaknya seorang dukun, dan kekayaan pun dengan mudahnya ia dapatkan. Hingga ia kemudian mengajak putri kesayangannya untuk meninggalkan desa dan memulai hidup barunya yang jauh lebih mapan di padatnya ibu kota. 1 tahun pun berlalu, kini Parjo kembali dituntut oleh penghuni pohon beringin itu. Ia datang dan menagih perjanjiannya kepada Parjo melalui alam bawah sadar Parjo. Tidak. Ucap Parjo yang baru saja terbangun dari mimpinya yang tepat pada pukul 12 malam. Desak napas Parjo pun benar-benar tidak beraturan, yang duduk di atas tempat tidurnya pada kala itu. Pandangan mata Parjo langsung mengarah ke sebuah tembok yang di sana berada sebuah kalender. Desember, ucapnya yang menyadari bahwa November telah berakhir. Itu artinya ia harus kembali meminta tumbal. Ya tapi siapa? Siapa yang harus aku berikan kepadanya? Ucap Parjo yang berbicara sendiri. Tiba-tiba ia terfikirkan sesuatu. Iya, dia adalah yang pantas aku jadikan untuk tumbalku, ucap Parjo dengan senyum liciknya. Parjo sadar bahwa kini November telah berakhir. Itu artinya ia harus kembali memberikan tumbal kepada penunggu pohon beringin yang sudah terikat janji kepadanya. Pemikiran licik dari seorang Parjo untuk menjadikan salah satu rekan kerjanya itu tumbal. Ya, tentu saja keesokan harinya Parjo telah mempersiapkan semua keperluan yang akan ia gunakan. Setelah menghubungi Jagat, rekan kerjanya yang akan dijadikan tumbal keduanya, singkat ceritanya Parjo kini telah mendapatkan darah dari Jagat dengan cara liciknya, dan kini ia sudah berada di pohon beringin dan segera berniat melakukan ritualnya. Seketika kumpulan asap hitam keluar dari akar pohon beringin itu. Bagus, kau telah melakukan apa yang sudah dijanjikan. Tugasmu selesai, seterusnya aku yang akan menghabisi nyawanya, ucap kumpulan asap hitam itu. Kini Parjo semakin mendapatkan kekayaan yang melimpah. Hingga kini ia sudah memiliki satu perusahaan yang cukup besar. Akan tetapi Parjo lupa dengan semua janji-janjinya, bahkan kepada putri tunggalnya sendiri karena terlalu sibuk mengurus perusahaannya. 1 tahun pun berlalu, dan kini Desember telah memasuki hari pertama. Tapi anehnya Parjo tidak mendapatkan mimpi atau peringatan dari iblis sekutunya.
Itu membuat Parjo merasa aman. Parjo menganggap kalau semua itu sudah berakhir. Akan tetapi itu tidak seperti yang ia kira. Ternyata iblis penunggu pohon beringin itu sudah merencanakan semuanya. Parjo hanyalah boneka yang akan dijadikan alat bagi penunggu pohon beringin itu untuk terus mendapatkan keinginannya. Tiba-tiba sosok menyeramkan itu muncul di hadapan Lolita, membuat Lolita terkejut dan ketakutan sekaligus teringat akan kejadian 2 tahun silam. Jerit histeris Lolita. "Pergi, aku mohon pergi. Jangan kau bunuh aku. Kau telah membunuh ibuku," ucap Lolita meronta-ronta. "Setelah ibumu, kini kaulah yang akan menjadi tumbal selanjutnya," ucap sosok itu. "Apa? Tumbal?" ucap Lolita tidak percaya. "Kau akan mati, gadis kecil. Itu semua sudah menjadi takdirmu setelah ayahmu mengikat satu janji kepadaku," tegas sosok itu. Mendengar penuturan itu, hati Lolita seakan buyar, karena ayahnya begitu tega melakukan semuanya hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Tapi kali ini Lolita tidak dibunuh di tempat, melainkan dibawa sosok itu ke singgasananya, sebelum akhirnya jantung Lolita menjadi santapan bagi penghuni pohon beringin itu. Sementara Parjo setelah sibuk beraktivitas di perusahaannya, kini Parjo telah pulang ke rumahnya. Tiba-tiba saja ia teringat akan putrinya. "Lolita, mungkin kini dia sudah tidur," ucap Parjo yang melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun, kali ini Parjo berbeda dari sebelumnya. Ia memilih untuk melihat putrinya yang tidak seperti biasanya. Setiba di kamar Lolita, Parjo menjerit histeris. "Lolita," ucapnya yang melihat kamar yang berantakan dan daun-daun yang berserakan. Tiba-tiba muncul sosok bertubuh besar. "Kau," ucap Parjo. "Parjo, kau telah melalaikan perjanjian kita, dan kini kau mendapatkan balasannya. Jika kau ingin putrimu kembali, kau harus menyediakan 7.777 nyawa manusia yang harus kau bunuh di singgasanaku," ucap sosok itu. "Apa?" Parjo yang sangat terkejut mendengar penuturan itu. "Kau bisa saja tidak melakukan itu, tapi kau akan kehilangan putri kesayanganmu itu," tegas sosok tersebut. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti putriku. Baiklah, aku akan melakukan semua itu," ucap Parjo dengan terpaksa. Sejak saat itu Parjo seakan menjadi tidak karuan, bahkan seperti orang gila, sampai-sampai perusahaannya pun terbengkalai. Ia kini hanya sibuk mengurusi vilanya, yang sebenarnya itu adalah kedua pohon beringin yang menjelma menjadi villa. Perlahan-lahan Parjo ini pun melakukan aksinya setiap pengunjung yang datang ke villa itu. Di setiap bulan Desember, Parjo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sadisnya Parjo membunuh pengunjung yang datang ke tempat itu. Tahun berganti tahun, Parjo masih terus melakukan aksinya hingga akhirnya tidak ada lagi yang mengunjungi villa itu, karena orang-orang takut setelah mendapatkan kabar bahwa villa itu selalu saja memakan korban. Entah siapa yang melakukan semuanya, orang tidak pernah mengetahuinya, bahkan pihak kepolisian sekalipun. Karena itulah Parjo menjual villa itu pada Nenek Mary. Ternyata rencananya pun berhasil. Nenek Mary bisa dijadikannya perantara. Dan kini Parjo pun kemudian membuat satu villa yang tidak jauh dari villa jelmaan pohon beringin itu. Sukses rencana busuknya itu berjalan mulus. Banyak pengunjung yang datang menginap di villa itu, yaitu villa barunya yang telah dipersembahkannya untuk penunggu pohon beringin tersebut. Parjo mulai melakukan aksinya membunuh setiap pengunjung yang ada di sana dengan sadisnya. Hingga pada tanggal 12 Desember 1995, villa itu ditutup oleh pihak kepolisian. Parjo juga sempat digiring oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan, namun tidak ada bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Parjo akhirnya dibebaskan dan kini ia kembali lagi ke villa Nenek Mary untuk melakukan aksinya. Tapi kini ia menawarkan dirinya menjadi pengurus villa itu. Nenek Mary pun mudah percaya dan mengizinkan Parjo bekerja dengannya. Tapi Parjo tidak tinggal di villa itu, melainkan ia tinggal di sebuah gubuk kecil yang dibangunnya sendiri.
Tahun demi tahun berlalu, Parjo terus melakukan aksinya tanpa sepengetahuan Nenek Mary yang saat itu tidak berdiam di villa itu. Karena villa itu selalu menelan korban, maka lama-kelamaan villa itu kembali sepi, hingga akhirnya Nenek Mary pun menetap di villa itu. Setiap kehadiran Nenek Mary, Parjo tidak lagi leluasa melakukan aksinya, namun usahanya kini sudah di depan mata. Sejak kehadiran anak dan cucu dari Nenek Mary, juga sahabat dari anak Nenek Mary yang juga membawa keluarganya. Ini saatnya aku menghabisi mereka semua, ucap Parjo yang memandangi lukisan putrinya Lolita. Akan tetapi kali ini ia tidak mampu melakukan aksinya seperti biasanya. Mungkin Dewi Fortuna masih melindungi orang yang akan dikorbankannya. Sampai mereka pun kembali, Parjo juga tidak mampu membunuh mereka. Kau benar-benar bodoh, ucap sosok bertubuh besar yang tiba-tiba muncul di hadapan Parjo. Bah, ucap Parjo kaget. Bodoh, kau benar-benar bodoh. Apa kau ingin putrimu mati? Tanya sosok itu. Maaf Mbah, tapi anehnya aku seakan tidak bisa melakukannya, ucap Parjo. Itu artinya kau ingin menyerahkan nyawa putrimu, ucap sosok itu yang memperlihatkan sosok putrinya yang meronta-ronta sambil berteriak menyebut-nyebut namanya. Ayah, tolong aku. Tapi itu sebenarnya bukanlah Lolita, itu hanya tipu daya dari sosok penunggu pohon beringin itu. Lolita sesungguhnya itu ya sebenarnya sudah mati. Ya tidak, jangan sakiti anakku, ucap Parjo memohon. Kalau begitu kau harus menyediakanku tumbal, karena tidak lama lagi bulan ini akan berakhir, ucap sosok itu. Baiklah Mbah, malam ini juga aku akan menghabisi nyawanya, ucap Parjo dengan raut wajah yang penuh amarah. Bagus, aku akan membantumu, ucap sosok itu kemudian menghilang. Malam pun tiba, kini Parjo bersiap dengan semua peralatannya untuk melakukan aksinya. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Ia dibantu oleh beberapa makhluk jelmaan yang dibuat oleh penunggu pohon beringin tersebut. Berbagai macam sosok menyeramkan hadir bersama Parjo. Mulai dari potongan-potongan tangan, tengkorak, sosok wanita menyeramkan hingga sosok-sosok yang telah ia bunuh juga turut serta membantu aksinya. Selangkah demi selangkah Parjo berjalan menuju villa di kediaman Nenek Mary, berniat untuk membunuhnya. Jerit Nenek Mary yang melihat sosok wanita berbaring di samping ranjangnya. Dengan cepat Nenek Mary keluar dari kamarnya meski usianya sudah tidak muda lagi. Akan tetapi saat ia telah keluar dari kamarnya, ia kembali menjerit karena melihat puluhan potongan tangan yang sudah membanjiri ruangan tengahnya. Nenek Mary mencoba mencari jalan lain, namun sosok-sosok yang menyeramkan dengan lubang di dada mereka yang mengeluarkan darah kini telah berada dekat dengannya. Tidak, aku tidak percaya ini, ucap Nenek Mary yang perlahan-lahan berjalan mundur. Bak. Nenek Mary menggelinding di tangga hingga jatuh ke lantai, yaitu ke lantai bawah. Seketika potongan-potongan tangan itu menggerogoti tubuhnya. Kuku-kuku tajam dari potongan tangan itu mengoyak-ngoyak tubuh Mary, membuatnya mengerang kesakitan. Tiba-tiba saja, suara itu terdengar di telinganya. Ia langsung memalingkan wajahnya ke arah suara yang didengarnya itu. Parjo, ucap Nenek Mary terkejut melihat sosok Parjo yang berdiri di hadapannya dengan celurit yang mengkilap. Sudah saatnya kau mati orang tua, ucap Parjo yang melayangkan celuritnya ke arah Nenek Mary. Tidak, ucap Nenek Mary yang tidak selesai. Ceras. Arah Nenek Mary yang dadanya tertembus celurit oleh Parjo. Parjo, kau, ucapnya sebelum akhirnya mati. Setelah membunuh Nenek Mary, Parjo kini hanya membutuhkan 7 nyawa lagi. Akan tetapi semua itu tidaklah mudah, karena tidak pernah lagi ada yang datang ke villa tersebut. Setiap hari Parjo memandangi lukisan putrinya diiringi air matanya dan selalu mengatakan, "Nak, ayah akan segera menjemputmu."
Sejak dibunuh Parjo, keluarga besar Nenek Mary tidak pernah mengetahui keberadaannya sampai saat ini. Manusia bodoh, begitu mudahnya aku memperalatmu. Ketika kau berhasil membunuh 7.777 nyawa, maka aku akan mendapatkan wujud sempurnaku. Kau tidak akan lagi aku gunakan, dan kau akan segera bertemu dengan putrimu. Ucap iblis penghuni pohon beringin itu yang memandangi kerangka milik Lolita yang berada di kamar nomor 7. Jika ia samarkan. Apa? Jadi selama ini Pak Parjo yang melakukan perbuatan keji itu? Bahkan terhadap nenekku, ucap Meisa yang baru saja keluar dari alam bawah sadar, yaitu alam masa lalunya. Tidak, aku tidak terima ini. Kau sangatlah kejam. Aku akan membalas semua perbuatanmu, Parjo. Kau harus mati, ucap Meisa membentak dengan raut wajah yang penuh amarah. Ia bergegas mengambil sebuah pisau kemudian mendekati Parjo. Akan tetapi, baru beberapa langkah saja ia menghentikan langkahnya. Nenek, ucapnya yang melihat neneknya yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya. Mei, kau tak harus membunuh dirinya. Walau bagaimanapun, ia juga menjadi korban. Ada baiknya jika kau menyadarkannya, tegas Nenek Mary. Tapi Nek, dia sudah membunuh banyak orang. Bahkan ia juga membunuhmu, jawab Meisa pada neneknya. Tidak, Mei. Ya mungkin itu sudah menjadi takdir nenek. Kau harus tahu, keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan. Karena dendam bukanlah suatu penyelesaian, melainkan awal dari permusuhan yang tidak akan kunjung usai, tegas Nenek Mary lagi. Mendengar itu, hati Meisa benar-benar tersentuh. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, Nek, sungguh mulia hatimu. Nek, jadi sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya Meisa. Cepat kau bawa keluar kerangka Lolita yang berada di kamar nomor 7. Mungkin dengan cara itu, ia bisa tersadar dari pengaruh iblis itu, ucap Nenek Mary. Mendengar penuturan itu, Meisa pun bergegas menuju lantai atas berniat menuju kamar nomor 7, akan tetapi itu tidak semudah yang ia kira. Seketika sosok-sosok yang menyeramkan muncul menghalangi laju dari Meisa. Meisa menjerit saat kakinya dipegang oleh sosok wanita tua dengan muka yang sangat menyeramkan dan kedua taringnya yang panjang bersiap untuk menggigit. Mei, ucap Franda yang menyaksikan itu, namun Franda tidak bisa bergerak seakan ada sesuatu yang menggantungi tubuhnya. Sial. Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku di saat seperti ini? Gerutunya. Sementara Meisa makin menjerit sejadi-jadinya karena sosok perempuan itu sudah bersiap menggigit kakinya. Tetapi tiba-tiba saja muncul sosok Ola tepat di hadapannya. Itu membuat Meisa semakin ketakutan melihat sosok Ola yang tidak berkepala. Sosok Ola mulai berjalan mendekatinya. Tidak, aku mohon, jangan Bu. Ia menghentikan katanya. Sesaat setelah Ola melewati tubuhnya, ternyata sosok Ola muncul berniat menolong sahabatnya. Terlihat sosok Ola yang tanpa kepala menarik-narik sosok yang dari tadi memegangi kaki Meisa. Tidak berselang lama, kaki Meisa terlepas dari cengkraman sosok itu. Meisa melanjutkan langkahnya menuju kamar nomor 7. Akan tetapi saat ia baru saja sampai di lantai atas, "Oh Tuhan, tolonglah aku," ucapnya yang melihat potongan tangan sudah menunggunya dan kini potongan tangan itu merayap mendekatinya. Tiba-tiba saja sesuatu dari atas jatuh tepat di atas pundaknya Meisa. Orangnya kesakitan. Meisa memalingkan wajahnya, dilihatnya potongan tangan itu yang ternyata menancapkan kukunya tepat di pundaknya. Dengan sekuat tenaga Meisa mencoba melepaskan cengkraman itu, namun sayang cengkraman itu jauh lebih kuat darinya. "Ya Tuhan, tolonglah hambamu ini," ucap Meisa berdoa. Tiba-tiba saja potongan yang melekat di pundaknya pun akhirnya hilang. Ucap Meisa sambil memegangi pundaknya yang berdarah. Sepintas di pikirannya, mungkin Tuhan mendengar doaku.
Tapi tiba-tiba saja suara yang tidak asing lagi baginya terdengar di telinganya. Segera aku menoleh ke belakang. "Reno?" ucapku kaget melihat sosok Reno yang berdiri di belakangnya. "Mei, aku akan melindungimu," ucap sosok Reno yang terbata-bata lalu berjalan di depan Meisa. Tanpa banyak bertanya, Meisa mengikuti sosok Reno dari belakang meski jantungnya serasa ingin meledak karena ia menginjaki darah Reno yang keluar dari lubang di dadanya. Sementara di lantai bawah, Parjo tertawa lantang sambil bangkit dan mencabut kedua tombak yang menancap di tubuhnya. Kini ia telah berdiri kembali dengan memegang dua tombak di kedua tangannya. Parjo dengan gagahnya berkata, "Nenek tua, kata-katamu tadi sangatlah menyentuh hatiku, tapi semua itu hanyalah omong kosong bagiku. Jika memang seperti apa yang kau katakan, kenapa kau melukaiku dengan kedua tombak ini?" ucap Parjo. "Aku terpaksa melakukan itu karena kau akan membunuh cucuku. Jika aku tidak melakukan itu, mungkin sekarang cucuku sudah mati di tanganmu," jawab arwah Nenek Mary. Nenek tua, ternyata selain pandai kau merangkai kata-kata, kau juga pandai bersilat lidah. Untuk kedua kalinya kau akan menyaksikan betapa kejamnya diriku, ucap Parjo yang melemparkan salah satu tombak yang dipegangnya itu. Dan tombak itu ternyata nyampe ataupun terkena Frida. Hush, dan keras. Arang Franda yang tertancap tombak hingga tembus ke belakang perutnya. Nah, Franda pun yang masih saja berdiri walaupun perutnya tertancap tombak. "Parjo, hentikan," ucap Nenek Mary. "Apa katamu? Hentikan?" "Itu sangatlah lucu. Aku harus menghentikan semua usahaku yang sudah di depan mata dan merelakan anakku menjadi tumbal. Tidak akan pernah," ucap Parjo. "Parjo, sadarlah, kau hanya diperalat oleh iblis itu. Putrimu sebenarnya sudah mati." "Apa katamu? Putriku sudah mati?" "Cuy, omong kosong," ucap Parjo lagi. "Bebe Parjo, percayalah, kau hanya diperalat." Arwah Nenek Mary tidak menyudahi kata-katanya itu karena tiba-tiba saja arwahnya seakan terhisap. Tawa dari sosok yang bertubuh besar, penghuni pohon beringin itu yang tiba-tiba muncul di hadapan Parjo. Sosok itu juga telah menghisap arwah Nenek Mary. "Mbah," ucap Parjo yang melihat itu. "Cepat habisi mereka. Jika kau ingin mendapatkan kembali putrimu," ucap sosok itu pada Parjo. "Baiklah Mbah," jawab Parjo dengan senyum liciknya. Parjo pun berjalan mendekati Franda yang masih mengerang kesakitan. "Tidak, aku mohon jangan," ucap Franda yang tidak mampu lagi bergerak, akan tetapi keras. Untuk kedua kalinya Parjo menusuk perut Franda hingga tembus ke bagian belakang. Arang Franda kemudian terguling ke lantai. "Franda!" Meisa menjerit menyebut nama sahabatnya itu setelah ia melihat Franda terguling karena tombak yang ditancapkan Parjo. "Cukup, hentikan semua ini, aku mohon," ucap Meisa yang menangis sambil membawa kerangka milik Lolita. Kau selanjutnya," ucap Parjo menunjuk Meisa yang berada di lantai atas. "Cepat habisi gadis itu," ucap sosok bertubuh besar itu menyeru Parjo. Parjo pun berjalan mendekati Meisa perlahan-lahan. Ia menaiki anak tangga dengan raut wajah yang penuh amarah. Ia menatap tajam ke arah Meisa, membuat Meisa ketakutan. "Pak, jangan Pak, aku mohon sadarlah, kau hanya diperalat. Putrimu sudah mati," ucap Meisa. Tetapi Parjo seakan tidak mendengar, malahan ia kini melemparkan celurit yang ia bawa ke arah Meisa. Keras. Lemparan celurit itu tepat mengenai tangan kiri Meisa, membuatnya melepaskan kerangka milik Lolita dan kerak. Kerangka Lolita pun berhamburan di lantai. Meisa mencoba bangkit, namun ia tidak sanggup lagi berdiri dikarenakan kakinya kini dipenuhi potongan tangan yang menusuk-nusuki kakinya dengan kuku tajamnya. Orang Meisa yang merasakan sakit yang sangat luar biasa.
Parjo kini semakin mendekati Meisa yang sudah tidak berdaya lagi. Lalu ia mengambil kembali celuritnya, kemudian kembali melayangkan celurit itu ke arah Meisa. Akan tetapi usahanya kali ini gagal. Tiba-tiba saja celurit yang ia pegang menghilang. "Apa?" ucap Parjo bingung. "Kau, beraninya kau ikut campur dalam masalah ini?" ucap sosok besar yang dengan nada yang sangat marah. Ternyata itu adalah olah dari sosok Reno, Ola dan juga Dewi. "Kalian?" ucap Meisa yang melihat kehadiran sosok sahabatnya itu. Akan tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena kekuatan iblis itu jauh lebih besar. Dengan sekejap sosok besar penghuni pohon beringin itu menghisap arwah ketiganya. Hahaha, Parjo tertawa lantang setelah menyaksikan ketiga sosok itu lenyap. Sementara Meisa semakin ketakutan dan merasakan bahwa hidupnya akan berakhir beberapa saat lagi. Tapi sesaat sebelum Parjo hendak menusuk Meisa, tiba-tiba saja terdengar suara yang tidak asing lagi bagi Parjo. Suara itu sangatlah ia rindukan hingga ia mengurungkan niatnya dan kini berbalik menoleh ke arah suara tersebut. "Lolita," ucap Parjo tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya, ayah, ini aku, putrimu. Sini nak, ayah sangat merindukan kamu," ucap Parjo yang mulai menitikkan air mata haru. "Aku pun demikian ayah, tapi aku tidak akan lagi pernah bisa kembali bersamamu lagi ayah," ucap Lolita. "Kenapa nak? Apa salah ayah terhadapmu? Ayah telah membunuh ibu dan ayah juga telah membunuhku hanya untuk mendapati kenikmatan dunia. Ayah rela mengorbankan orang-orang yang menyayangi dirimu," ucap Lolita membuat Parjo benar-benar tercengang. "Nak, apa yang kukatakan ayah tidak mengerti. Selama ini ayah hanya dijadikan alat baginya," ucap Lolita menunjuk ke arah sosok besar itu. "Maksud kamu nak?" tanya Parjo. "Aku sudah lama mati ya, dan ialah yang telah membunuhku. Lalu ia menahan kerangkaku agar arwahku tidak mampu bertemu denganmu," ucap Lolita. Tidak, ini tidak mungkin," ucap Parjo sambil memegangi kepalanya. Parjo masih tidak percaya dengan kenyataan itu. Ia kembali menanyakan kepada sosok putrinya, "Nak, apa ini benar-benar kau dan apa semua yang kau katakan itu benar?" "Ayah, apa mataku ini tidak bisa meyakinkan semuanya?" jawab Lolita yang berlinang air mata. Parjo mulai tersadar setelah menatap mata putrinya. Ia teringat saat dulu Lolita menangisi kepergian ibunya atau istri Parjo. Mata itu sama persis dan tidak pernah bisa hilang di ingatan Parjo. "Nak, maafkan ayah nak," ucap Parjo yang kini berlutut di hadapan putrinya. "Ayah, kata maaf memang selalu datang bersama penyesalan, dan itu juga terjadi di akhir perbuatan ayah. Ayah tidak perlu meminta maaf, karena aku tidak pernah merasa bahwa ayah telah bersalah kepadaku. Yang aku pinta hanyalah mengakhiri semua ini," ucap Lolita. Kata-kata itu membuat hati Parjo semakin hancur. Ia sangat merasa bersalah terutama kepada anak dan istrinya, membuat amarah di hatinya membeludak. Parjo lalu berdiri dan menatapi sosok bertubuh besar itu dengan mata yang penuh amarah. Ia berkata, "Cukup, aku akan mengakhiri semua ini," ucap Parjo. "Begitu mudahnya aku memperalatmu, dan begitu mudahnya kau mempercayaiku. Dasar manusia bodoh. Sebentar lagi kau akan melihat wujud asliku ketika aku membunuh dirimu." Dengan begitu aku lebih leluasa memperdayai manusia karena aku bisa lebih leluasa berada di dunia layaknya manusia. Ucapnya. Yaitu, ucap sosok itu yang berbalik kini ingin membunuh Parjo dan membiarkan Meisa tetap hidup. "Cuh, tidak semudah itu kau akan membunuhku, karena aku lebih dulu yang akan mengurungmu," ucap Parjo lalu merapal mantra. Selain mendapatkan kekayaan, Parjo juga memiliki kesaktian sejak ia menyembah penunggu pohon beringin tersebut. Dar! Tiba-tiba terjadi ledakan, membuat gumpalan asap memenuhi ruangan tersebut, membuat sosok-sosok menyeramkan dan potongan-potongan tangan yang tadi menggerogoti kaki Meisa menghilang. Perlahan asap di ruangan itu mulai pudar, dan terlihat keris yang masih disarunya berdiri seakan-akan menancap. Dengan cepat Parjo mengambil keris itu. "Sekarang kau yang dalam masalah besar. Sebentar lagi
kau akan terkurung di dalam keris ini, ucap Parjo dengan gagahnya setelah memegang keris itu. Akan tetapi sesaat sebelum Parjo mencabut keris itu dari sarungnya dan bush, arwah Lolita dihisap oleh sosok besar itu membuat Parjo terkejut. "Lolita," jerit Parjo yang kini melupakan niatnya untuk mengurung sosok itu di dalam keris yang ia pegang. Sosok besar itu pun merasa berhasil dengan memperdaya Parjo. Dengan cepat, sosok itu pun mengarahkan tangannya ke jantung Parjo. Keras. Jantung Parjo pun tertembus oleh tangan sosok bertubuh besar itu. Lalu ia kemudian menarik tangannya kembali dengan sangat keras, membuat jantung Parjo keluar dari tubuhnya dan keris yang Parjo pegang terpelanting tepat di dekat Hyuga. Kini aku telah mencapai semuanya. Itu berarti sebentar lagi aku akan mendapatkan wujud sempurnaku, ucap sosok itu dengan tawa kemenangannya. Setelah membunuh Parjo, akan tetapi sosok itu tidak kunjung mendapatkan wujud yang ia inginkan. Kenapa? Apalagi yang kurang, ucap sosok itu. Lalu ia melihat ke arah lubang di tubuh Parjo. Apa? Ini bukan yang terakhir, ucap sosok itu menyadari bahwa Parjo bukanlah tumbal terakhirnya karena tidak ada tanda di dadanya. Kalau begitu, aku akan mengakhiri semuanya dengan membunuhmu, ucap sosok itu yang menunjuk Meisa yang sudah tergeletak tidak berdaya. Tidak, aku mohon jangan, biarkan aku tetap hidup, ucap Meisa diiringi air matanya. Kau akan menjadi tumbal terakhirku. Dengan begitu aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Ucap sosok itu yang perlahan-lahan mendekati Meisa. Tidak, aku mohon jangan lakukan itu. Aku mohon jangan bunuh aku, ucap Meisa memohon. Akan tetapi sosok itu tidak akan pernah mendengarkan, apalagi berbelas kasihan kepada Meisa. Sosok itu pun kini sudah berdiri di hadapan Meisa. Ia tertawa menatap Meisa yang tidak berdaya. Aku mohon jangan bunuh aku, Meisa kembali memohon. Sebentar lagi kau akan mati manusia bodoh, ucapkan kata-kata terakhirmu, ucap sosok itu menggerakkan tangannya ke jantung Meisa. Selamat tinggal. Tiba-tiba saja suara itu mengejutkan. Apa? Ucap sosok itu tidak percaya melihat Hyuga yang ternyata masih hidup dan kini berdiri sambil memegang keris yang sudah ia buka dari sarungnya. Dan dengan hitungan detik sosok itu terisap ke dalam keris itu. Hyuga kembali memasukkan keris itu ke dalam sarungnya setelah sosok itu berada di dalamnya. Seketika suasana pun berubah. Mereka kini tidak lagi berada di dalam villa, melainkan berada di bawah kedua pohon beringin besar. Hyuga lalu mengubur keris itu di bawah pohon tersebut. Mereka pun kembali membawa luka yang teramat dalam. Sesekali Hyuga dan Meisa mendatangi pohon tersebut hanya untuk mendoakan dan mengenang para sahabat-sahabat mereka yang telah tewas secara mengenaskan di sana. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, bagaimana cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah menurut pendapat kalian. Dan untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir, karena cerita ini benar-benar sangat seru dan sangat menarik untuk kalian dengarkan. Dan juga banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Semoga kita mengambil yang baik-baik dan membuang yang buruk. Jadikan itu semua sebagai pembelajaran agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya teman-teman. Oh iya, nantinya juga ada full version dari keseluruhan alur partnya ya teman-teman. Jadi nantikan terus juga. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini juga. Dan untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Sekian teman-teman, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun mungkin noise-nya yang terlalu parah. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.